Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 3F hendak memaparkan salah satu materi tugas dari mata kuliah metode penelitian dengan topik teknik penyusunan kuesioner untuk penelitian kualitatif. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami. Yang pertama adalah Tangiran Nursan, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Dadang Prayogi. Yang ketiga ada Muhammad Ihsanul Kamil. Dan yang keempat ada Angel Grace Riyadi. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan poin-poin dari sesi pemaparan materi hari ini. Yang pertama adalah pengertian. Yang kedua adalah jenis. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Dan yang terakhir adalah tambahan. Memasuki poin pertama, akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Dadang Prayogi. Dipersilahkan. Untuk pengertian yaitu sebuah teknik pengumpulan data melalui survei dengan memberikan daftar pertanyaan yang tersusun dengan baik. Mungkin seperti itu pengertiannya. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari pembentukan kuesioner adalah sebagai alat untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan juga penjabaran dari hipotesis. Terdapat ada 3 jenis kuesioner dalam penelitian yang daftar pertanyaannya dan cara pengisiannya berbeda-beda. Yang pertama, kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka adalah kuesioner penelitian yang memberi kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat pribadinya terhadap daftar pertanyaan yang sudah tercantum. Tetapi, para peneliti perlu memperhatikan daftar pertanyaan dalam kuesioner penelitian agar mudah dipahami oleh responden. Yang kedua, kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah kuesioner penelitian dengan daftar pertanyaan yang sudah dilengkapi pilihan jawaban sekaligus. Umumnya, kuesioner tertutup ini menggunakan pilihan jawaban seperti ya atau tidak, dan sebagainya. Penelitian dengan kuesioner ini termasuk cukup efektif, karena responden bisa langsung memberikan tanda centang pada kolom jawaban yang sudah disediakan. Yang ketiga, kuesioner campuran. Kuesioner campuran adalah kuesioner dengan perpaduan antara kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Metode penelitian ini digunakan untuk membahas topik lebih mendalam. Umumnya, para peneliti menggunakan kuesioner ini untuk mendapatkan serangkaian data-data penelitian berupa angka. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan kuesioner. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Nah, sebelum membuat kuesioner, kita perlu memahami data atau rumusan pertanyaan yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dengan begitu, kita akan paham tujuan dari penggunaan kuesioner. Jadi yang pertama, kita harus tahu tujuan dari kuesioner itu diadakan atau dibuat itu untuk apa. Kita tahu tujuan kuesioner itu diadakan dilihat dari tujuan dari penelitiannya. Lalu yang kedua, setelah kita mengetahui apa itu tujuan kita menentukan responden. Nah, responden ini merupakan pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian untuk menjawab seluruh pertanyaan di dalam sebuah kuesioner. Jadi kita tahu tujuan kita itu apa, lalu
untuk mendapatkan tujuan itu kita harus mencari responden yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan memenuhi dari tujuan kita. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan. Langkah berikutnya adalah membuat daftar pertanyaan atau membuat kisi-kisi yang meliputi indikator serta jumlah item pertanyaan. Jadi di sini kita itu menyiapkan, menganalisis pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan yang akan kita buat, berapa jumlah pertanyaannya, bagaimana pertanyaannya itu dibuat. Lalu yang keempat, menentukan jenis kuesioner. Langkah selanjutnya adalah menentukan jenis kuesioner yang sesuai dengan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Jadi, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 3 jenis kuesioner, yaitu yang terbuka, tertutup, dan campuran tadi. Untuk itu kita harus mengetahui jenis kuesioner mana yang akan kita gunakan untuk penelitian kita. Kita harus menyesuaikan jenisnya dengan yang kita butuhkan agar nantinya dapat memudahkan kita. Nah, yang kelima, membuat kuesioner. Kuesioner harus diawali dengan identitas dan karakteristik respondennya dan harus mengklasifikasikan setiap jenis pertanyaan dan menyusunnya secara runtut agar pengumpulan data lebih mudah. Jadi, ketika kita membuat kuesioner, kita biasanya diawali dengan identitas. Adanya nama, umur. Biasanya apabila tidak ada keterangan nama, kita membutuhkan umur, range umurnya kita butuhkan. Lalu terdapat karakteristik-karakteristik lain yang kita butuhkan, yang nantinya dapat membantu kita dalam pengklasifikasian. Jadi misalnya umur 18 sampai 20, 20 sampai 25, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya juga kita susun secara runtut agar pengumpulan datanya lebih mudah. Dengan biasanya itu halaman awal itu adalah identitas dari responden, halaman selanjutnya adalah pengumpulan datanya secara umum, dan selanjutnya lebih ke detailnya. Lalu yang keenam, membuat penjelasan atau pertanyaan lanjutan. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan dengan cara membuat daftar pertanyaan lanjutan yang lebih jelas dan detail. Jadi di sini kita membuat daftar pertanyaan yang lebih jelas dan detail. Jadi misalnya pertanyaannya itu kita buat lebih mendetail agar jawabannya itu nanti bisa tepat. Lalu yang ketujuh, uji coba kuesioner. Nah, uji coba kuesioner ini dibutuhkan ketika kita ingin menguji atau mengukur seberapa baik kuesioner yang telah kita buat yang dapat dilakukan dengan survei lapangan. Nah, untuk jumlah kuesioner ini ketika diuji coba itu masih dalam perdebatan, tetapi minimalnya itu 30. Oleh karena itu hal itu dapat menjadi tolak ukur apakah sudah baikkah kuesioner yang kita buat, ataupun kuesioner kita terdapat mungkin hal-hal yang kurang baik yang kita temukan setelah adanya uji coba tersebut. Baik, selanjutnya adalah tambahan dari teknik penyusunan kuesioner untuk penelitian kualitatif. Untuk tambahan yang pertama adalah yang pertama harus simple. Pada kuesioner yang kita buat, pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner harus to the point, tidak bertele-tele ataupun berbelit. Hal ini dimaksudkan agar responden mengerti dan jelas tentang pertanyaan yang kita berikan dan agar tidak bingung saat mengisi kuesioner tersebut. Yang kedua,
memiliki ukuran yang jelas. Hal ini perlu kita tekankan karena apabila kita menggunakan suatu besaran, maka kita juga perlu menyertakan satuan yang jelas. Sebagai contoh, apabila kita meminta suatu besaran berupa jarak, maka kita harus menyertakan satuan jelas seperti kilometer atau meter. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman informasi yang akan kita dapatkan sebagai peneliti atau bagi responden yang akan mengisi kuesioner tersebut. Yang ketiga, pertanyaan tidak terlalu panjang. Dalam kuesioner, pertanyaan yang terlalu panjang cenderung akan membuat responden jenuh dan juga lelah untuk membacanya. Ketika mereka sudah jenuh ataupun lelah dalam membaca soal, maka mereka akan mengisi jawaban dengan asal-asalan dan tidak teliti. Hal ini dapat mengakibatkan salah informasi yang akan merugikan peneliti nantinya. Selanjutnya, pertanyaan diarahkan ke tertutup. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ada salah satu jenis kuesioner yaitu kuesioner tertutup. Pada penelitian kualitatif ini, kita menggunakan jenis yang tertutup karena jenis tertutup memiliki daftar pertanyaan atau pertanyaan yang umumnya memiliki pilihan jawaban, sehingga hal ini dapat mempermudah responden dalam memilih dan juga mempermudah peneliti untuk mengelompokkan jawaban dari responden, sehingga informasi yang dibutuhkan akan tepat dan juga sesuai. Dan selanjutnya adalah jangan ambigu. Dalam kuesioner, kita harus mencegah atau mengurangi adanya kata-kata ambigu dalam soal. Hal ini dapat membuat responden bingung dan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan harapan apabila kita mencantumkan satu kata ambigu. Untuk kata ambigu sendiri, sebagai contoh ada hak, yang mana hak ini memiliki beberapa arti. Bisa menjadi hak suatu kepemilikan atau hak alas kaki wanita. Dapat disimpulkan bahwa kuesioner adalah daftar pertanyaan yang tersusun yang digunakan sebagai alat pengumpulan data mengikuti metode penelitian yang digunakan. Ada 5 jenis kuesioner, diantaranya terbuka, tertutup, dan campuran. Kuesioner dapat membantu untuk mengumpulkan informasi yang mendetail untuk menjawab tujuan penelitian. Karenanya penting bagi peneliti mendalami teknik penyusunan penelitian yang baik. Baik, mungkin hanya itu pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.